Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini adalah 1 Mei 2025. Kita sedang liburan ya. Kali ini saya akan berbagi pengetahuan menulis tentang bagaimana sih kalau kita mau jago menulis ya. Maka kuasai 5 tahapan ini. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe, like, dan apabila video ini berguna, bermanfaat, maka sebarkan kepada yang lain, ya, share video ini. Baik teman-teman semua ya, jadi mengapa kita perlu menguasai 5 tahapan ini? Gitu. Saya akan menguraikan secara singkat saja dalam video kali ini. Nanti saya akan detailkan satu persatunya di video selanjutnya ya. Jadi jawaban dari mengapa kita perlu menguasai 5 tahapan ini karena 5 tahapan ini adalah tools menulis ya, alat untuk menulis gitu. Yang ketika kita menguasai alat ini, maka kita akan terbantu untuk menulis lebih lancar, gitu kan. Untuk menulis tanpa kesulitan. Gitu. Dan ini terbukti dari pengalaman saya serta dari pengalaman orang lain, pengalaman teman-teman saya. Saya pernah diminta untuk private menulis gitu ya kepada satu orang teman saya, kemudian dia bertanya pada saya, bagaimana sih supaya dia bisa menulis dan kemudian tulisannya itu terbit di koran gitu ya. Nah, saya datangin rumahnya, jadi siang sampai sore itu belajar tentang menulis ini dan saya mendengarkan semua apa yang dia katakan. Oh, dia mau menulis ini. Banyak banget gitu poin-poin yang dia sampaikan. Nah, akhirnya apa? Saya kemudian membantu dia untuk menguraikan pikirannya, merekonstruksi pemikirannya supaya menjadi tulisan gitu kan. Maka saya satu persatu eh, menanyakan kepada dia dan kita bersama-sama mengarungi 5 tahapan ini. Akhirnya apa? Terbantu dan kemudian sampai tulisan itu dimuat di koran ya, alhamdulillah gitu. Jadi penting banget 5 tahapan ini bisa dikuasai karena ini akan membantu kita untuk bisa jago menulis gitu ya. 5 tahapannya ini seperti apa? Nah, jadi ada 5 ya. Dalam buku saya bahkan ditambahin satu lagi, yaitu jadi 6, yaitu yang terakhir adalah menyunting gitu. Tapi saya fokus di 5 ini. Ya. 5 tahapan menulis ini adalah tahapan menulis yang dibagikan dalam kelas menulis Tempo Institute gitu yang pernah saya ikutin gitu ya, yang saya bisa sampaikan kepada yang lain gitu. Nah, yaitu yang pertama tentang merumuskan ide gitu ya. Nah, bagaimana kita nih seringkali dapat ide atau bahkan kehilangan ide, nggak pernah punya ide, nggak punya pernah gagasan gitu untuk menulis gitu. Maka tahapan menulis yang pertama adalah bagaimana kita bisa merumuskan ide, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan ide gitu kan ya. Ide itu banyak, tapi bagaimana kita bisa memilih ide yang paling bagus. Nah, itu disinilah perlunya kita mengetahui dari cara kita merumuskan idenya bagaimana. Nah, kemudian ketika kita sudah merumuskan ide gitu ya, yang kedua adalah membuat angle gitu kan. Ketika kita mau menulis tentang eh, apa ya, contohnya gitu, tentang Yogyakarta gitu ya. Yogyakarta betapa banyak yang bisa kita gali dalam sebuah tulisan gitu kan. Tentang kulinernya, tentang keraton Yogyakartanya, tentang hal-hal yang paling menarik di sana gitu. Oke, saya mau memilih menulis tentang stasiun Yogyakarta, yaitu stasiun Tugu. Nah, itulah angle gitu. Jadi angle itu adalah sudut pandang ya, sudut pandang. Karena kita itu dibatasi oleh waktu dan tempat untuk menulis gitu loh. Maka kalau kita waktunya terbatas, tempatnya juga terbatas, maka kita harus bisa memilih atau memilih fokus tulisan kita dengan apa? Nah, dengan angle ini. Nah, ya itu ya teman-teman ya, kita perlu membuat angle dulu, yaitu sudut pandang kita mau nulis apa. Jadi supaya tulisan kita itu enggak ambiar ya, tulisan kita
tidak apa namanya, tidak kemana-mana gitu ya. Kemudian yang ketiga dari setelah merumuskan ide, kemudian membuat angle, turunannya adalah tahapan selanjutnya adalah membuat outline. Outline itu kalau di kita ya dalam bahasa Indonesia itu adalah kerangka karangan. Itu sebenarnya sudah kita pelajari dulu waktu kita sekolah di SD kalau tidak salah ya. Kita bagaimana ketika kita membuat kerangka karangan, membuat tulisan itu kita harus perlu membuat kerangka karangan gitu ya. Sebenarnya apa yang kita pelajari dalam dunia tulis menulis itu sudah diberikan di sejak kita sekolah gitu. Cuman satu ya kekurangannya apa? Praktik menulis di pendidikan kita gitu ya. Jadi seharusnya kalau mau memberikan apa namanya supaya masyarakat Indonesia ini bisa meningkatkan tingkat literasinya gitu ya dalam membaca, menulis gitu, maka baiknya soal apa namanya tulis menulis itu diajarkan dari sejak SD ditambah praktiknya yang perlu diperbanyak gitu ya. Praktik menulisnya itu. Paling keren adalah ketika misalnya liburan para siswa harus menuliskan liburannya kemudian menyerahkannya kepada guru. Nah, itu udah bagus banget gitu. Atau membuat PR yaitu habis liburan harus ada satu buku yang dibaca sampai selesai. Gitu ya contohnya ya. Oke, teman-teman, membuat outline. Outline itu adalah pointer ya, kerangka karangan dari turunan dari angle itu. Karena angle itu dibuat dengan rumus apa namanya dengan kalimat tanya, maka outline pun adalah apa namanya jawaban dari angle tersebut gitu ya. Outline pada dasarnya adalah peta ya, peta supaya kita jangan tersesat, supaya kita tidak tersesat. Outline ini dibuat dengan dalam bentuk bukan kalimat panjang, bahkan satu paragraf, enggak, cukup pointer aja. Poin-poin yang perlu kita sampaikan di dalam tulisan kita. Nah, itu dia. Tetapi rujukannya adalah tetap angle. Ketika kita mau nulis tentang stasiun Tugu, maka kita tidak boleh menulis tentang kopi atau kafe misalnya Tadasi Keraton yang ada di dekat alun-alun itu gitu kan. Enggak ya, bukan seperti itu gitu. Jadi outline-nya adalah tetap berkaitan dengan stasiun Tugu itu gitu ya. Nah, itu ya outline-nya. Kemudian yang keempat adalah mengumpulkan bahan. Nah, ini ada 3 cara, yaitu kita riset, kemudian kita wawancara, kemudian kita observasi. Observasi itu adalah kita datangi tempatnya gitu ya. Nah, itu mengumpulkan bahan. Ini untuk apa? Supaya tulisan kita lebih bernyawa ya, tulisan kita ada faktanya, tulisan kita lebih benar-benar apa namanya hidup gitu ya. Nah itu dia. Jadi tidak sekadar omon-omon ataupun ungkapan apa yang kita tulis saja gitu ya. Tapi ada data dan fakta yang bisa kita berikan kepada pembaca. Ya, itu ya. Yang keempat. Yang kelima adalah setelah semuanya dapat ya sampai di titik mengumpulkan bahan, langsung kita menulis gitu loh. Menulis ya, langsung aja menulis. Kita pakai mode apa namanya otak kanan langsung ya. Mode menyuntingnya kita tinggalkan belakangan saja, kita matikan mode menyuntingnya, karena kalau mode menyunting kita set, kita on kan di awal, maka tulisan kita nggak akan pernah jadi. Jadi harusnya langsung setelah cukup bahan langsung kita menulis, tulis apa saja dulu, bergantung dengan outline dan angle tersebut gitu ya. Itu saja teman-teman semua, 5 tahapan menulis ini yang insya Allah akan detailnya kita bahas di video-video mendatang. Insya Allah ini akan membantu sekali buat teman-teman bisa memulai menulis. Terbukti sekali banyak orang yang terbantu dengan tahapan menulis ini gitu ya. Apalagi buat teman-teman yang masih memulai mau menulis gitu ya. Tahapan menulis ini bisa digunakan untuk menulis apa saja gitu ya. Menulis buku, menulis opini, menulis feature, menulis non fiksi, menulis fiksi, menulis cerpen, novel gitu. Bisa ya. Bisa banget gitu ya. Jadi ini adalah tahapan menulis yang insya Allah berguna buat kita semua. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya telah menuliskan hal itu dalam sebuah buku yang saya tulis dan saya terbitkan di tahun 2023 kalau tidak salah ya. Ini buku kelima saya, kita bisa menulis, semuanya ada di sana, teman-teman bisa lebih baca dengan detail, seksama, dengan perhatikan lebih dalam,
membaca buku ini yang bisa diperoleh secara online di tautan ini, https://linktree Riza Al-Manfaluti. Oh ya, ada diskon menarik dalam bulan ini, semuanya coba 75.000. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.